pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita bersama, kita mau menari, kita mau menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Mari angkat tangan semuanya, mari kita bertepuk tangan meriah. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu apa? Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, angkat tangannya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Angkat semuanya sekarang. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai yang bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia dalam hidup Amin. kita. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau fokus pada Tuhan. Mari kita buka persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan nafas yang baru dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dengan teman-teman seiman, memuliakan dan memuji Engkau pada persekutuan pada hari ini. Dan ya Bapa, biarlah kami saat ini untuk fokus pada Engkau, mensyukuri anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan dalam hidup kami dalam beberapa hari ini. Biarkanlah kami
pada hari ini merasakan hadirat-Mu, bahwa Engkau datang dalam hidup kami, dan kami mau meletakkan segala beban, segala masalah kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah kuasa-Mu hadir dan mengalir di tempat ini. Hanya nama-Mu Tuhan, Engkau Sang Juru Selamat yang abadi, penyelamat yang akan datang, bahwa Engkau adalah yang setia. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, penyelamatan daripada-Mu. Saat ini mari kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Yesus, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau tak pernah berhenti meninggalkan kami. Kau selalu setia dalam hidup kami. Mungkin kami anak-Mu ini selalu jauh daripada-Mu Tuhan.
Tapi Engkau tetap setia Tuhan. Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu ini untuk jatuh terpuruk. Engkau selalu ada bagi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hadirlah di tempat ini. Berajalah dalam setiap hidup kami. Ini anak-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mensyukuri apa yang Engkau telah berikan dalam hidup kami. Atas anugerah-Mu, atas cinta-Mu, atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, dan atas kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami mau merefleksikan diri Tuhan, bahwa kami sekarang ada di penghujung tahun. Engkau bekerja dalam hari-hari kami, dalam setiap tahun-tahun kami, dalam musim kehidupan hidup kami, bahwa Engkau selalu baik, selalu indah. Rencana-Mu tak pernah gagal. Rencana-Mu selalu ada berkat bagi kami dan bagi semua orang. Dan saat ini ya Bapa, terima kasih atas kesetiaan. Dan kami mau katakan sekali lagi, tunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami beri sorak-sorai yang layak bagi Tuhan. Sungguh hati kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, bahwa Engkau Allah yang selalu ada Tuhan. Saat ini kami mau memuji Kau lebih lagi, karena Engkau Tuhan dan kekuatan kami. Amin. Kami bersorak hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Kau gunung batu, Ya gunung batu dan keselamatan. hanya padamu Yesus. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah Kaulah menara
tak pernah pergi dari kami Tuhan. Lebih tinggi lagi kami katakan, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku kau sayang, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kami bersorak hanya bagimu Yesus. Sungguh kasih setiamu tak pernah pergi dari kami, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kami hanya bersorak hanya bagimu Yesus. Sungguh Kau Allah yang kekal dan perkasa di dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu setia Tuhan, tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkaulah sumber harapan kami Tuhan. Walaupun gunung tak berpindah, masalah kami tetap ada Tuhan. Tapi kami hanya mau percaya dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau percaya dengan kesetiaan-Mu Tuhan. Dan kami mau berpegang hanya pada-Mu Yesus. Sungguh Allah yang layak kami sembah untuk selama-lamanya. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau buka hati kami. Kami mau buka tangan kami untuk menyembah Engkau. Iman kami Tuhan. Jesus, urapi kami Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Ini iman kami Tuhan. Kami mau katakan, imanku berkata bahwa Engkau yang pegang kuasa atas segalanya. Yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, sungguh kami percaya Tuhan, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami mau tetap percaya pada Engkau Tuhan. Rencana-Mu terindah, amin. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh Jesus, jiwaku
dengan segenap hati Tuhan. Kami percaya hanya padamu. Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Yes, Jesus. Walaupun masalahku masih ada, kami mau tetap percaya. Rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Dengan segenap iman Tuhan, Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. ini iman kami Tuhan, Yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kau setia Tuhan. Di dalam lembah kelam, Kau selalu ada bagi kami. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Oh Jesus, kami sembah Kau. Terpujilah namamu Tuhan, Dia bukan selama-lamanya. Kami sembah Kau. Ya nama syararararararo, di nama larararararararo, sikira malararararararo. Sikira malarararararararo, sikira malarararararararo, sikira kami sembah Kau Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Engkau Yesus kami. Tetap berpegang teguh padaku. Aku tidak pernah meninggalkan Kau sendirian. Shikira
kasih Tuhan. Engkau boleh lawat setiap kami. Engkau boleh hadir bagi setiap kami. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bajak setiap hati kami. Buka setiap hati kami Tuhan. Agar kami punya hati yang mau untuk mendengar segala kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, kami mau serahkan Dr. Handi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai beliau sebebas-bebasnya Tuhan. Agar beliau boleh semakin menjadi perpanjangan tangan-Mu dan membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kurang semangat. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya juga menyapa Romo Benoa. Shalom Romo, selamat pagi. Saya dengar Romo orang Prancis ya? Oh, bonsoir. Saya cuma bisa itu Romo. Oke, puji nama Tuhan kalau pada pagi menjelang siang hari ini saya boleh bergabung di PDD Resia Avila. Ini merupakan sebuah sukacita buat saya karena saya boleh bersama-sama Bapak Ibu memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini juga tidak kebetulan saya diantar oleh bekas pacar saya alias istri saya itu ya, sama-sama kembaran mau pakai baju merah sama saya itu. Mana istri saya angkat tangan? Dan saya juga happy banget karena mertua saya juga ikut. Yang sebelahnya itu mertua saya ya. Nah, hai Ma. Ya, sebab orang bilang kalau tidak kenal itu tidak sayang. Tapi yang baru memang harusnya tidak kenal harus perkenalan ya. Saya memang udah beberapa kali ke PDD Resia Avila. Mungkin ini sudah ketiga atau keempat kalinya. Ya, jadi nama saya Handi, tadi sudah dipanggil saya seorang dokter gigi. Ya, kata orang dokter gigi itu profesi yang sangat menakutkan Romo. Bener gak Romo? Oh iya, punya pengalaman juga ya. Iya, di survei katanya dokter gigi bisa mengalahkan kematian loh. Ya, kalau survei apa yang paling ditakuti dalam hidupmu? Suruh pilih, satu, dia tulis dokter gigi. Nomor 2 baru kematian, kalau di total itu loh Romo. Makanya saya juga heran, apakah wajah saya menakutkan ini enggak? Ini adik kecil saya menakutkan enggak? Enggak, oh terima kasih. Ganteng kayak opa Korea ya. Oke, selingkan dulu ya. Hari ini kita berbicara mengenai harapan. Apa sekali lagi kita ucapkan? Harapan. Sudah tertulis jelas itu. Serialnya selalu ada harapan. Bahkan secara khusus dikatakan harus apa? Setia dalam pengharapan. Bulan Desember ini gereja Katolik memasuki masa Advent. Ya, masa Advent. Di dalam masa Advent ini adalah masa penantian. Bukan hanya kita menantikan hari Natal nanti tanggal 25 Desember, tapi kita juga menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Ya, kita menantikan kedatangan Tuhan. Benar ya Romo ya? Benar ya? Wah, puji Tuhan. Senang saya ada Romo hari ini ya. Jadi saya bicara enggak bisa ngawur Romo, ini harus benar ini, sesuai dengan katekismus ini ya. Dan bukan kebetulan juga lilin 1 sudah menyala di sini. Ini ada 4 lilin Advent ya. Kalau saya tidak salah ya Romo, lilin nomor 1 adalah lilin yang melambangkan harapan. Benar ya? Harapan, kedamaian. Yang ketiga biasanya sukacita, biasanya merah muda. Dan yang terakhir adalah kasih. Maka daripada itu, di dalam masa Advent yang adalah masa penantian ini, kita diajak untuk memiliki pengharapan.
kita diajak untuk setia di dalam pengharapan kita. Maka kitab Mazmur bab 62 ayat 6 dikatakan, pengharapanku dan pertahananku adalah kepada Allah. Saya ulangi, Mazmur 62 ayat 6 dikatakan, pengharapanku dan pertahananku adalah pada siapa? Allah. Disenggol kanan kirinya, harapanmu sama siapa? Karena hari-hari ini banyak orang kehilangan harapan menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan, menghadapi problem kehidupan, menghadapi sakit penyakit di dalam kehidupan. Seringkali orang lelah dan capek dan sampai kehilangan harapan. Mungkin saya mau tanya lebih dahulu, di tempat ini ada yang tidak punya masalah, angkat tangan. Ada yang nggak punya masalah? Wah, yang punya masalah angkat tangan. Wow, angkat tangan semua ya. Puji Tuhan, saya di tengah-tengah orang bermasalah kalau begitu ya. Tetapi itu iya, selama kita hidup, tentu kita tidak akan lepas daripada permasalahan. Masalah itu macam-macam ya. Masalah ekonomi mungkin masalah sakit penyakit. Saya lihat banyak ibu-ibu sepuh di sini. Saya juga sudah mulai mengalami nih, boyok juga sakit, kaki juga sakit. Walaupun saya belum sesepuh itu, tapi sudah mulai mengalami. Tetapi artinya apa? Yang muda-muda enak nih. Tadi WL-nya siapa? Wah, ini semangat banget, masih muda nih ya. Saya belum boyokan sama encok ya. Tetapi ini realita kehidupan yang kita hadapi hari ini. Ada masalah, ada sakit penyakit, ada masalah ekonomi atau masalah dengan keluarga, masalah dengan orang yang kita kasihi, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak. Ini realita kehidupan yang seringkali membuat kita lelah dan capek. Seringkali membuat kita kehilangan pengharapan. Sehingga kata-kata setia di dalam pengharapan ini hanya menjadi slogan yang bagus sekali, tetapi kedalaman hati kita seringkali menanyakan, di mana sebenarnya ada harapan itu. Maka siang hari ini Anda dan saya diingatkan oleh Tuhan, ayo kembali kepada pusat pengharapan yang benar. Harapan kita seperti kata pemazmur tadi adalah kepada siapa? Pada Allah. Nomor satu pada Allah. Hanya kepada Allah. Karena dunia ini mengenal namanya PHP. Tahu PHP? Wah, pemberi pengharapan palsu, luar biasa. Pengalaman pribadi ini kelihatannya nih ya. Yang scammer gitu ya. Yang mengalami atau yang memberikan ini. Karena banyak sekali pengharapan-pengharapan palsu yang diberikan. Ya, akhirnya kita juga kehilangan pengharapan yang asli. Siapa itu? Allah. Tetapi seringkali orang juga bertanya, loh, kalau Tuhan itu baik dan penuh harapan, tetapi kenapa juga masih ada orang yang justru kecewa berharap kepadanya, kepada Tuhan? Ya atau ya? Mengenal ada orang yang kecewa berharap kepada Tuhan? Mengenal ada yang tahu? Pernah ya? Atau, oh nggak usah orang lain bro, aku juga. Ternyata yang dikatakan pengharapannya sesungguhnya yang asli itu pada Allah, tetapi ternyata juga banyak orang bisa kecewa berharap dengan Allah. Loh kok bisa?
Mau tahu jawabannya? Nggak mau, saya pulang aja gitu. Mau? Mau jawab dulu, mau. Karena yang nomor satu, banyak orang keliru berharap dengan Allah, seolah-olah berharap kepada Allah, tetapi ternyata dia hanya berharap Tuhan melakukan apa yang saya mau. Saya ulangi, banyak orang katanya berharap kepada Allah, tetapi ternyata dia cuma mau Tuhan melakukan apa yang saya mau. Padahal berharap kepada Tuhan itu adalah kita harus bisa menyerahkan diri kita, iman kita, kepercayaan kita bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan berarti selalu apa yang kita mau, ya toh ya? Yang terbaik itu bukan selalu apa yang kita mau. Tapi seringkali orang jadi kecewa berharap pada Tuhan, bukan salah pada Tuhannya, tetapi salah meletakkan harapan itu pada ekspektasi pribadi, pada ekspektasi egonya sendiri. Wes, aku pokoknya mau begini. Kalau nggak begini, Tuhan salah. Loh. Aku maunya pintu ini dibukakan. Tuhan, aku mau lewat pintu ini, Tuhan. Dilihat, dipandang terus pintunya nggak dibuka-buka, semakin nggak dibuka, semakin kecewa. Padahal Tuhan sudah buka pintu yang lain supaya kita bisa lewat. Tetapi karena kekecewaan kita ngotot pada Tuhan, pokoknya aku maunya begini, kita sampai nggak bisa tahu ada pintu yang dibuka C. Devi di sana. Aja. Seringkali orang ngotot di satu pintu, ternyata Tuhan sudah buka pintu yang lain lewat C. Devi tadi. Ini yang membuat orang itu bisa kecewa dan kehilangan kesetiaan di dalam pengharapan kepada Allah. Padahal iman yang sejati itu berkata, Tuhan, jika Engkau mau lakukanlah. Jika tidak, aku tetap percaya. Percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Seringkali orang merasa ikut Tuhan itu artinya bebas dari masalah. Wes, aku sudah dibaptis, aku sudah pelayanan, aku sudah WL, sudah singer, sudah macam-macam. Artinya hidupku ini lepas dari masalah. No. Ternyata tidak seperti itu. Karena di Yohanes 16:33 Tuhan Yesus sudah pernah ngomong, di dunia kamu menderita. Loh, coba nanti dicek ya. Di dunia kamu menderita. Yohanes 16:33. Walaupun dia juga tambahkan di sana, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu itu artinya apa? Kuatkanlah pengharapanmu. Setialah di dalam pengharapanmu. Karena Allah kita sudah telah mengalahkan dunia. Janganlah kita menafsirkan Tuhan lewat rasa sakit, bukan kepada kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita tuh merasa ketika saat hidup kita pahit, kita bilang Tuhan gak peduli, Tuhan lupa saya, Tuhan membiarkan saya menderita. No. Bedakanlah harapan kepada Tuhan dengan ekspektasi hasrat pribadi. Banyak orang kecewa bukan karena Tuhan tidak menepati janji, tetapi karena mereka mengira keinginan dirinya sendiri adalah janji Tuhan. Loh, maka banyak orang salah berdoa juga loh. Semua diklaim. Tuhan, aku klaim janjimu Tuhan. Oke, boleh. Tuhan, aku klaim rumah ini akan jadi milikku Tuhan. Loh, kok gitu ya? Tuhan, aku klaim. Semua diklaim Tuhan. Emang Tuhan itu pada asuransi, semuanya diklaim. Banyak orang salah juga di dalam berdoa. Akhirnya kecewa. Padahal Yesaya 55 ayat 8, ini ayat yang sering kali kita dengar. Dikatakan bahwa rancanganku bukan rencanamu, jalanku bukan
jalanmu. Jadi kekecewaan seringkali adalah momen di mana Tuhan berkata, tinggikanlah pandanganmu, rencanaku itu lebih besar. Amin. Yang nomor 2, seringkali waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu manusia. Manusia seringkali ketika berdoa, minta jawabannya, sekarang Tuhan, sekarang, now, sekarang Tuhan. Padahal Tuhan berbeda waktunya. Seringkali dia terkesan lambat, tetapi dia pasti. Ya, kita ini seringkali minta hasil, tapi Tuhan itu mau proses kehidupan kita. Saat Tuhan belum menjawab, itu artinya Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Sebuah ilustrasi saja. Adik kecil umur berapa ini? 12, oke 12. Adik kecil minta mobil. Mama kasih mobil? Enggak lah ya. Anak saya dulu umur 10 yang minta mobil, yang tak kasih sampai umur 18 yang tak kasih sekarang. Kenapa? Belum waktunya. Jangan sampai umur 10 minta mobil langsung kasih mobil. Ya bom-bom kar gak apa-apa ya. Tapi kasih mobil beneran. Apa yang terjadi? Bisa gak setir mobil? Nggak bisa ya. Ini yang seringkali ketika kita menjadi anak kecil yang nggak benar, yang manja. Akhirnya kita bilang, wah mama jahat gak kasih mobil. Tapi ini anak baik ya, gak pernah ya. Mama baik ya, mama baik. Tetapi seringkali kita bisa lebih bodoh daripada anak kecil. Ketika kita gak dapat apa yang kita mau sekarang, kita bilang Tuhan jahat. Tuhan gak dengarkan doa saya. Padahal jawaban Tuhan itu sebetulnya cuma 3 saudara. Ya, tidak, dan tunggu. Ya puji Tuhan, tidak pun juga puji Tuhan. Tunggu pun juga puji Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan tahu yang terbaik. Jangan ketika dijawab tidak langsung muntaber, mundur tanpa berita. Di saat jawab tunggu, wes gak kanti bahasa Jerman ya. Bahasa Jerman. Gak kanti itu gak sabar ngomong. Ketika Tuhan jawab tunggu, gak sabar. Ada sebuah cerita bahwa waktu Tuhan itu berjalan terus dan yang terbaik. Mungkin cerita ini sering didengar, tetapi saya suka sekali cerita ini. Ada seorang petani, memiliki kebun yang luas ya, petani ya. Ada kuda liar datang masuk ke dalam kebunnya. Otomatis kuda itu jadi miliknya petani karena ini kuda yang nggak ada yang punya. Orang-orang di desa bilang, wah hoki kamu ya, dapat kuda bagus, kuda liar gratis, hebat, kudanya keren. Petani cuma bilang gini, baik buruk puji Tuhan. Hari berjalan, anaknya yang kecil ini mulai remaja. Mau naik kuda, mau belajar naik kuda. Dia naik kuda liar itu karena masih liar ya kudanya kayak kuda lumping gitu ya. Dan akhirnya anaknya jatuh. Kalau jatuh akhirnya kakinya patah. Orang-orang sedesa bilang, wah apes kowe, anakmu jadi pincang. Petani itu tetap dengan iman bilang, baik buruk puji Tuhan. Ketika datang masa perang, semua orang harus mengirimkan anak laki-lakinya berangkat ke medan perang. Anda tahu kan, setiap medan perang itu kalau sudah berangkat, berapa yang balik? Belum tentu separuh saudara. Tetapi karena anak laki-lakinya ini pincang, tidak bisa diberangkatkan ke medan perang. Orang-orang di desa yang kehilangan anaknya bilang, wah kamu hoki ya, anakmu gak jadi berangkat perang. Akhirnya anakmu masih hidup, anakku sudah meninggal di medan perang. Bapak itu bilang, baik buruk, puji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang dialami ibu tempat ini, bapak, semuanya yang di sini apa yang dialami saya nggak tahu. Apapun mungkin lagi happy atau mungkin lagi nggak suka, lagi nggak enak, lagi susah. Belajar dari petani ini bilang, baik buruk, puji Tuhan. Ayo bersama-sama katakan,
baik, buruk, puji Tuhan. Saudara suka nonton drakor? Atau sekarang musimnya Dracin ya? Atau masih ada yang suka drama India kelihatannya? Kuci-kuci hutahai. Kalau drama-drama yang happy ending, ya drama-drama yang happy ending, itu seringkali di awal atau di tengah-tengah ini kan penuh dengan gejolak. Ya nggak mungkin happy terus kan? Iya, bahkan di tengah-tengah bisa bikin nangis Bombay gitu ya. Tetapi kan Anda tahu, ketika film ini terus sampai akhir, ternyata itu happy ending. Demikian juga dengan hidup Anda dan saya. The last chapter of our life has been written. Bab akhir kehidupan kita ini sudah telah ditulis sesuai dengan janji Tuhan. Dan setiap daripada kita itu memiliki a happy ending. Amin. Jadi jangan kita melihat sebuah drama atau sebuah buku cerita, cuma ambil sepenggal satu halaman, terus kita simpulkan sendiri. Waduh, sedih, aduh, cek soroi uripku. Jangan. Karena ini masih berjalan, hidup ini belum selesai. And the last chapter of our life has been written and it has a happy ending. Bab terakhir hidup kita sudah ditulis dan kita memiliki a happy ending. Amin. Demikian juga kita melihat sebuah gambaran yang besar. Loh, saya baru sadar ada gambar saya di sini ya. Oke. Nah, kalau ini dibikin puzzle, Anda tahu puzzle? Mainan yang dikumpul-kumpulkan itu loh ya. Kalau orang cuma pegang satu puzzle saja, wes hidungku itu saja, diambil satu puzzle gitu. Nggak ngerti, elek saudara. Atau jangan hidung saya lah, yang gelap gitulah, apa? Oh iya apa, gelap saja. Tetapi jangan lupa, puzzle ini adalah bagian dari sebuah gambaran yang lebih besar. Dan ketika semuanya tersusun dengan baik, maka kita bisa melihat sebuah gambaran yang sangat indah. Demikian juga hidup kita saat ini. Jangan terpaku hanya kepada puzzle yang kecil. Nah, seringkali kita juga tidak bisa setia di dalam kepercayaan atau harapan kita karena kita memiliki luka hati kecewa kepada orang di sekitar kita. Kepada mungkin hamba Tuhan, mungkin pada pelayan-pelayan Tuhan, mungkin maaf ya Romo, kecewa pada Romo, ya, padahal kita juga manusia. Tetapi seringkali ketika orang kecewa pada manusia, akhirnya disama dengankan kecewa kepada Tuhan. Kecewanya misalnya pada hamba Tuhan A, B, C, pada Romo A, B, C. Tetapi anggapnya langsung aku kecewa pada Tuhan. Buktinya apa? Yaitu sudah gak mau datang persekutuan doa, sudah gak mau datang ke gereja. Nah, jangan sampai ketika kita melihat orang lain yang mungkin kita anggap rohani atau yang mungkin kita anggap luar biasa, tetapi semakin kita mengenal, akhirnya kita, oh ternyata enggak segitunya. Jangan sampai membuat kita kecewa. Yang terakhir, Tuhan itu lebih peduli dengan karakter kita daripada kenyamanan kita. Jadi di dalam pengharapan, untuk terus setia berharap, proses, ini Tuhan mengizinkan kekecewaan kadang, supaya kita ini dibongkar motivasi yang salah. Ya, seringkali motivasi ikut Tuhan itu bisa macam-macam. Pingin diberkati, pingin dapat jodoh, pingin dapat rezeki, motivasinya macam-macam. Ya, it's okay. Tetapi di dalam berjalannya waktu, motivasi kita itu bukan cuma berkatnya Tuhan, tetapi kita melihat Allah sumber harapannya. Jangan sampai ketika kita fokusnya hanya kepada berkat dan doa dan keinginan kita, akhirnya kita kecewa tadi. Saudara, hari ini saya juga nggak pernah mimpi untuk mewartakan firman Tuhan di depan mimbar, di depan Anda semua. Pada saat saya awal pelayanan itu, saudara,
jujur terus terang ini di depan Anda. Nggak ada motivasi melayani, saudara. Saya memang tergabung di HSM, saya sudah angkatan kedua, hari ini HSM sudah angkatan ke-29 ya. Awal saya masuk HSM itu hanya sederhana, pingin punya kaosnya HSM. Ya HSM itu kan banyak kaos ya macam-macam. Pingin punya kaosnya aja. Terus waktu itu saya tanya pada yang angkatan pertama, saya kan jadinya angkatan kedua ya. Ini caranya punya kaos semua nih, beli di mana? Terus dia bilang, kamu mau punya kaos ini? Ini loh ada formulir, isian nanti dapat kaos. Saya isi, ternyata itu formulir pendaftaran komunitas. Dan ya saya isi. Dan memang setelah isi itu saya jadi anggota komunitas dan ya berikutnya ada kaos saya beli dapat kaos. Tapi yang aneh apa? Kaos yang pertama yang saya inginkan loh sampai hari ini saya nggak pernah dapat, saudara. Nggak pernah dapat karena sudah nggak diproduksi. Iya, ya ini contoh yang kecil. Tetapi setiap daripada kita mungkin motivasi bisa macam-macam. Tetapi it's okay. Selama kita bisa tetap setia di dalam pengharapan, setia kepada Tuhan. Walaupun apa yang kita inginkan di awal, walaupun apa yang kita minta di awal, itu mungkin tidak pernah diberikan. It's okay. Itu adalah bagian proses pembentukan karakter kita. Karena Tuhan lebih penting melihat karakter kita yang menjadi lebih baik daripada sekedar jadi anak-anak manja yang gampangan. Lihatlah di tokoh-tokoh Alkitab, seorang Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir. Melalui proses yang berat, dia akhirnya dipakai oleh Tuhan. Ayub hancur, sakit, tetapi dia diproses menjadi lebih percaya dan dipulihkan. Daud dikejar-kejar, para murid bahkan kecewa melihat gurunya mati di atas kayu salib. Tetapi melalui proses-proses itu, saat mereka semua setia sampai akhir, akhirnya mereka boleh menjadi orang-orang yang luar biasa. Namanya boleh dicatat di dalam Alkitab. Saudara terkasih, hari ini kita belajar untuk setia di dalam pengharapan. Para murid pada waktu melihat Tuhan Yesus disalib, kalau mereka berhenti di Jumat Agung, mereka tidak akan pernah melihat hari Paskah, kebangkitan. Ya atau ya? Justru mereka tetap setia dan berharap mereka melihat kebangkitan. Berbeda dengan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ya. Apa yang dilakukan Yudas Iskariot? Dia menyesal memang. Dia menyesal. Tetapi akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Dan akhirnya dia tidak pernah melihat Tuhan yang bangkit. Saya yakin kalau Yudas itu bisa bertahan 2-3 hari, 3 hari Yesus bangkit. Tuhan Yesus menemui Yudas atau enggak? Menemui. Kira-kira Tuhan Yesus mengampuni Yudas enggak? Saya yakin mengampuni. Petrus pun menyangkal 3 kali. Ya, sebetulnya tidak terlalu berbeda ya, cuma beda kalau satunya menjual Yesus, satunya menyangkal. Itu sebetulnya sama aja. Tetapi Petrus bertahan sampai melihat Yesus bangkit. Mari saudara kasih, jangan berhenti di Jumat Agung saja. Lanjut terus sampai kebangkitan Tuhan nanti. Amin. Saya undang tim pujian untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Kita bawa setiap pergumulan hidup kita dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang dapir. Seperti kapal yang tertambat pada jangkar yang kuat di tengah badai, demikian jiwa kita tertahan dalam pengharapan dalam Tuhan. Kita pejamkan mata, kita
masuk dalam doa dan pujian ini. Kita mau naikkan pujian ini bahwa bukan dengan kekuatanku Tuhan aku dapat jalani hidup ini. Tanpa Tuhan di sampingku, aku gak mampu sendiri. Engkaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopang. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru. Katakan, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Mari pegang tanganku Tuhan dan jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biar musik terus mengalut. Siang hari ini kita mau bawa setiap pergumulan doa kita selama ini. Masalah-masalah yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudari yang Anda alami saat ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita tahu pergumulan doamu. Mungkin ada yang sudah lelah dan capek berdoa. Mungkin sudah mulai bertanya, Tuhan, kenapa Kau izinkan ini terjadi Tuhan? Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Tuhan, tolong aku Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita dan memberi kita kekuatan dan semangat kembali. Ayo berjalan bersama Tuhan, setia di dalam pengharapan, bahwa ada selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita mau katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan aku bisa jalani hidup ini, tetapi hanya karena Tuhan di sampingku. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati sekali lagi sebagai doa kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Bersama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku
Tuhan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Kaulah harapan, Kaulah harapan. Mari angkat hatimu, mari naikkan doa-doamu. Angkat hati dan sembahlah Tuhan, sebab Dia bertata di atas pujian umatnya. Sebab Tuhan hadir saat ini buat Anda dan saya. Mari lawat umat-Mu Tuhan, mari lawat kami semua dengan kasih-Mu. Hati yang kering Kau boleh basahi itu. Hati yang telah putus asa, hati yang penuh dengan kekecewaan, Tuhan mau pulihkan dengan kasih-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih. Mari kita meletakkan harapan kita hanya kepada Allah yang hidup. Mari kita memang boleh bawa setiap beban permasalahan kita saat ini kepada Tuhan. Kita mau letakkan di bawah kayu salib Tuhan Yesus. Kita letakkan semua beban masalah hidup kita. Dan kita mau pandang wajah Tuhan Yesus yang sudah tergantung di atas kayu salib buat Anda dan saya. Di dalam imajinasi iman, pandanglah salib Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa Dia mengasihi engkau sampai titik darah penghabisan. Dan saya harap saat kita memandang salib Tuhan Yesus, kita boleh melepaskan beban masalah kita, merelakan semua pergumulan ego kita hanya kepada kasih Tuhan yang setia sampai titik darah penghabisan. Tangannya terbentang di atas kayu salib sebagai tanda segini besar, sebegitu besar kasih-Ku kepadamu. Jangan fokus hanya pada masalah sakit penyakit, tapi kita mau terus fokus memandang wajah Tuhan yang mengasihi kita. Maka sepulang dari tempat ini, kalaupun masalah itu tetap ada, kita boleh jalani dengan kekuatan yang baru. Kita boleh jalani dengan pengharapan yang baru. Bahwa ada Yesus Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Bukan cuma menyertai, bahkan Dia menggendong kita melewati badai kehidupan yang saat ini kita hadapi. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Ampuni kami kalau seringkali kami hanya fokus pada masalah-masalah kami saja.
Ajar kami untuk terus setia dalam pengharapan kami. Ajar kami untuk selalu setia dan percaya bahwa selalu ada harapan. Bahwa Tuhan menyertai dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Iman itu tidak melihat kenyataan hidup yang jelek. Iman melihat janji Tuhan. Dan kami percaya, the last chapter of my life has been written. Chapter akhir hidup kami sudah ditulis. Dan it has a happy ending. Dan ada happy ending, akhir yang membahagiakan dalam kehidupan kami. Dengan harapan itu kami akan terus kuat berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tetapi hamba percaya kuasa Roh Kudus, Allah, Roh Kudus, cinta Bapa dan Putra dicurahkan, diutus untuk menolong setiap kami, untuk menghibur setiap kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami naikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saya mohon Romo Benoa bantu kami untuk memberikan berkat untuk doa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian, melindungi dan selalu menyertai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dokter Handi yang telah membawakan firman pada pagi hari ini, bahwa kita percaya baik buruknya keadaan kita dalam hidup ini, tetap berkata puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kami disadari bahwa tetap setia dalam pengharapan-Mu. Amin. Dan kami percaya bahwa Engkau tiada pernah habisnya dalam hidup kami. Dan saat ini kami Tuhan mau memberikan persembahan yang terbaik untuk kerajaan kasih-Mu. Yang berulang tahun 1 minggu ke belakang. Hari ini Oh, pengumuman dulu. Oke, minggu depan masih dalam serial Selalu Ada Harapan. Kita ketemu lagi tanggal 13 Desember di Balai Paroki dengan tema Selalu Ada Jalan Keluar. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, serial kita ini berkesambungan.
Jadi kalau datang hari ini harus datang minggu depan. Ajak teman-teman, keluarga, semuanya, kerabat. Kita mau sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan dibawakan oleh Pak Michael Edward. Next. Nah ini kita ada acara dengan anak Avanti tapi sudah masih ada. Oke. Bisa menghubungi Ibu Devi Joana dan Ibu Yuli. Boleh lambaikan tangannya, mungkin yang belum kenal. Sekarang, yang mau. Nanti setelah PD bisa cari. Oke? Next. Akan ada pelayanan doa oleh tim doa di sebelah sini nanti. Bapak Ibu semuanya yang rindu untuk didoakan, rindu untuk dikuatkan melalui doa, silahkan kami akan bersedia melayani Bapak Ibu. Next. Habis. Yang berulang tahun seminggu ini silakan. Di tengah. Ada lagi? Agak majuan, agak majuan. Oke Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mohon berkat-Mu atas mereka, agar mereka dikuatkan baik dalam tubuh, dalam jiwa, dalam hati, dalam pikiran, dalam semua aspek kehidupan mereka juga. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu turun atas mereka supaya mereka menerima karunia Roh Kudus, kekuatannya, damai, sukacita. Kami mohon kesehatan, kami mohon keberhasilan dalam proyek-proyek mereka, dalam hidup mereka. Kami mohon semoga semua dilancarkan, semoga tahun yang di depan juga menjadi tahun yang baik dengan banyak berkat dari-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan semuanya dalam nama Yesus Putra-Mu yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Happy birthday. Hadiahnya nanti dikirim minggu depan ya, datang PD makanya. Makasih, silakan. Pengumuman terakhir, oke minggu depan itu PD kita yang terakhir untuk bulan ini. Kita akan ketemu lagi bulan Januari tanggal 9 langsung di acaranya Anak Avanti ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup persekutuan doa kita dengan berdoa. Mari kita mau siapkan hati. Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur kalau pada pagi hingga siang hari ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, bahwa Engkau selalu memberi harapan pada kami Tuhan. Kami boleh belajar bahwa Engkau Allah yang setia. Baik buruk kami mau tetap mengatakan puji Tuhan. Karena Engkau telah menulis semuanya Tuhan di dalam buku kehidupan, bahwa rancangan kami selalu yang terbaik Engkau berikan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau sertai setiap kami dari Tuhan. Agar kami boleh menerima sukacita yang baru keluar dari tempat ini Tuhan. Dan kami boleh sampai ke tempat kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang zaman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, saat ini kita mau menyalakan api kita sama-sama. Karena Roh Kudus telah membakar kita. Sama-sama kita mau bertepuk tangan.
terlepas, kuasa maut terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib. Roh Kudus yang bakar, Roh Kudus yang bakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Dengan pujian mujizat, sama-sama kita mau melepas. Melalui kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi terjurah, nyalakan api-Mu, ku nyanyi ajaib terjadi. Sama-sama bertepuk tangan. Kita mau suruhkan oeo. Oeo, oeo, say. Oeo, say. Sekali lagi ya. Everybody jump. Everybody jump, jump. Roh Kudus yang membakar, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Dengan hujan mujizat terjadi.